Jenderal Ahmad Yani. Mungkin Anda sering dengar namanya ya, sebuah nama yang jadi simbol keberanian, ketegasan, dan juga pengorbanan. Nah, kali ini kita bakal lihat lebih dekat siapa beliau sebenarnya. Seorang jenderal hebat yang hidupnya harus berakhir dalam satu malam yang tragis. Sebuah malam yang akhirnya mengubah sejarah Indonesia untuk selamanya. Kita mulai dari sini, dari sebuah kutipan yang jujur aja bikin merinding. Ini bukan kata-kata sejarawan atau politisi, tapi dari putrinya sendiri. Coba bayangkan, ini adalah ingatan seorang anak yang melihat ayahnya direnggut paksa tepat di depan matanya. Oke, mari kita kembali ke malam yang sangat menentukan itu. Lokasinya, Jakarta. Waktunya 1 Oktober 1965, dini hari banget sekitar jam setengah 5 pagi. Saat kebanyakan orang masih tidur, di rumah Jenderal Yani, ketenangan itu sebentar lagi akan hancur lebur oleh sebuah kejadian yang bakal mengguncang satu negara. Dan yang bikin ironis, pasukan yang datang itu bukan musuh dari luar. Mereka adalah Cakrabirawa, pasukan pengawal presiden. Pasukan yang tugasnya melindungi malah datang untuk menjemput paksa. Ada sekitar 100 tentara mengepung rumahnya dengan satu misi, membawa Jenderal Yani. Di dalam, situasinya tegang banget. Para tentara ini bilang, "Bapak dipanggil presiden, sekarang juga." Tapi Jenderal Yani, yang jelas baru bangun tidur, nggak mau begitu aja diperintah dengan kasar. Beliau jawab dengan tenang, "Tunggu, saya mau mandi dan ganti baju dulu." Ini menunjukkan wibawanya kan? Bahkan dalam kondisi seperti itu, beliau menolak untuk diperlakukan seenaknya. Nah, para prajurit ini makin gak sabaran dan gak sopan. Jenderal Yani merasa wibawanya sebagai panglima diinjak-injak, akhirnya bereaksi. Beliau menampar salah satu dari mereka, sebuah tindakan tegas. Lalu beliau berbalik, mau masuk lagi ke kamar. Seakan-akan mau bilang, "Ini rumah saya yang pegang kendali di sini." Tapi saat pintu itu hampir tertutup, rentetan tembakan dilepaskan. Dari belakang, Jenderal Yani gugur seketika di rumahnya sendiri, di depan anak-anaknya. Sebuah akhir yang brutal dan sangat tragis. Pertanyaannya sekarang, siapa sebenarnya Jenderal Ahmad Yani? Kenapa beliau jadi target utama? Gimana perjalanannya sampai bisa jadi orang nomor 1 di Angkatan Darat? Oke, untuk menjawab itu, kita perlu flashback sedikit ya. Kita lihat awal mula perjalanan seorang prajurit ini. Beliau lahir di Purworejo tahun 1922. Pendidikannya cukup bagus untuk zaman itu, lulus HIS dan MULO. Nah, titik baliknya itu tahun 1940. Bukannya lanjut sekolah, beliau malah milih masuk dinas militer, tentara Hindia Belanda. Terus pas Jepang masuk, tahun 43, beliau gabung PETA. Disinilah bakat militernya benar-benar terasah. Begitu Indonesia merdeka tahun 1945, Ahmad Yani nggak pakai mikir 2 kali. Beliau langsung gabung dengan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Mendedikasikan hidupnya buat negara yang baru lahir ini, buat berjuang mempertahankan kemerdekaan. Ya, dari sinilah karir resminya sebagai prajurit Republik Indonesia dimulai. Dan karirnya langsung melesat. Di masa-masa awal kemerdekaan yang penuh gejolak, nama Ahmad Yani mulai dikenal sebagai ahli strategi yang brilian. Baik melawan pemberontakan dari dalam negeri maupun ancaman dari luar, beliau ini jadi salah satu pilar utama penjaga keutuhan Republik. Coba kita lihat rekam jejaknya. Keren banget. Beliau berhasil menumpas pemberontakan DITITI di Jawa Tengah. Terus, beliau juga yang memimpin Operasi 17 Agustus buat mengalahkan pemberontakan PRRI di Sumatera. Bahkan, di masa Perang Kemerdekaan, beliau sukses melawan pasukan Inggris di Magelang dan memimpin gerilya melawan Belanda. Hampir semua operasi yang dia pimpin itu sukses besar. Gak heran kan karirnya naik terus? Kecerdasannya ini nggak cuma diakui di sini loh. Beliau sampai dikirim sekolah militer ke luar negeri, ke Amerika Serikat tahun 55 dan ke Inggris tahun 56. Ini jelas nambah wawasannya jadi lebih luas, lebih modern, dan makin memantapkan posisinya sebagai calon pemimpin tertinggi militer. Nah, dari semua pencapaian itu, kita sekarang masuk ke puncak karirnya. Momen di mana beliau menjadi orang nomor 1 di Angkatan Darat, sebuah posisi yang sayangnya juga penuh dengan intrik politik yang sangat panas saat itu. Jadi dari tahun 1962 sampai 1965, beliau menjabat sebagai Menteri atau Panglima Angkatan Darat yang nunjuk langsung Presiden Soekarno. Artinya, selama 3 tahun itu beliau ada di jantung kekuasaan Indonesia, di tengah-tengah masa yang sangat krusial dan penuh gejolak.
Untuk ngerti kenapa beliau begitu teguh pendiriannya, kita harus paham satu hal. Pancasila. Ya, 5 sila dasar negara kita. Bagi Jenderal Yani, Pancasila ini bukan cuma slogan. Ini adalah benteng terakhir Indonesia dari tarikan ideologi-ideologi lain yang waktu itu lagi kenceng-kencengnya. Dan beliau bersumpah untuk melindungi Pancasila apapun risikonya. Dan ini prinsip dia yang paling utama. Militer harus netral, nggak boleh ikut-ikutan politik. Menurut beliau, Angkatan Darat itu alat negara, bukan alatnya partai politik atau kelompok manapun. Sikapnya yang lurus dan profesional ini, sayangnya, bikin dia berhadapan langsung dengan kekuatan politik besar waktu itu, terutama Partai Komunis Indonesia. Oke, setelah tahu latar belakangnya, sekarang kita kembali lagi ke malam tragis itu. Kita lihat apa yang terjadi setelahnya dan bagaimana pengorbanan beliau meninggalkan warisan yang abadi. Ceritanya nggak berhenti setelah penembakan itu. Nasibnya jauh lebih tragis. Jasadnya dibawa ke sebuah tempat di Jakarta Timur yang kita kenal sebagai Lubang Buaya. Di sana, beliau dan perwira-perwira lainnya dimasukkan ke dalam sumur tua. Baru beberapa hari kemudian, tanggal 4 Oktober, jasad mereka ditemukan. Sebagai bentuk penghormatan tertinggi, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan revolusi kepada beliau dan perwira lain yang gugur. Gelar ini jadi penegas status mereka, para martir yang rela mati demi mempertahankan ideologi Pancasila. Dan warisannya hidup sampai sekarang ya. Rumah tempat beliau dibunuh itu sekarang jadi Museum Sasmitaloka Ahmad Yani. Nama beliau diabadikan jadi nama jalan-jalan besar di hampir seluruh kota di Indonesia. Mungkin jalan yang Anda lewati tiap hari. Ini semua adalah cara kita untuk terus mengingat simbol kesetiaan dan pengorbanan. Pada akhirnya, kisah Jenderal Ahmad Yani ini bukan cuma tentang sebuah tragedi. Pengorbanan beliau menjadi salah satu pilar yang membentuk karakter bangsa kita. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Bagaimana karakter sebuah bangsa seringkali ditempa justru oleh para pahlawan yang harus hilang dari sisinya.